Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktarina Rusda dari NIM 2214201026 dari Prodi 1A Keperawatan. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem anatomi tubuh manusia. Materi yang pertama adalah sistem persyarafan. Sistem persyarafan ialah yang tersusun atas sel-sel yang sering berhubungan. Pembagian syaraf dibagi menjadi dua, yaitu syaraf pusat dan syaraf tepi. Syaraf pusat dibagi menjadi tiga, yaitu otak. Otak yaitu mesin pengendali utama dan seluruh tubuh. Fungsi tubuh otak dibagi menjadi otak besar dan otak kecil. Otak kecil berfungsi mengatur gerakan tubuh dan kemampuan dalam berbahasa. Otak besar dibagi menjadi dua, otak kiri dan otak kanan. Otak besar ada beberapa lobus. Yang pertama, lobus frontal yang terdiri dan berperan penting dalam mengatur emosi. Yang kedua, lobus oksipital berperan dalam mengendalikan suatu objek dengan indera dan memahami arti kata bertulisan. Yang ketiga, lobus inforal berperan dalam menyimpan memori dan mengatur fungsi pendengaran. Yang keempat, lobus frontal fungsinya mengatur perbedaan suhu dan mengetahui nyeri tubuh. Selanjutnya, otak kecil fungsinya mengontrol tubuh, menjaga gerak tubuh, dan mempelajari gerakan baru. Yang kedua, pada sistem persyarafan pusat yaitu sumsum tulang belakang, ialah berupa bagian saraf pusat yang berhubungan ke otak melalui batang otak dan mengalir di sepanjang tulang belakang. Fungsinya adalah yang pertama, menyalurkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya. Yang kedua, melindungi otak untuk bergerak. Yang ketiga, menerima sensorik dari tubuh. Yang keempat, mengirim informasi ke otak. Selanjutnya, sistem persyarafan pusat yang ketiga adalah sel syaraf atau neuron. Syaraf neuron terbagi menjadi tiga. Yang pertama, syaraf sensorik membawa pesan ke otak syaraf pusat. Yang kedua, syaraf motorik yang membawa pesan dari syaraf pusat. Selanjutnya, ada 5 komponen dasar lingkup refleks. Yang pertama, reseptor sensorik. Yang kedua, jalur eferens. Yang ketiga, pusat integrasi. Yang keempat, jalur efektor. Yang kelima, jalur eferens. Macam-macam gerakan refleks. Refleks menosinaptis yaitu gerakan refleks sederhana yang masuk ke sistem sensorik dan banyak melewati sinopsis refleks. Polisinopsis dibagi menjadi dua. Contoh-contoh gerakan refleks. Yang pertama, kaki terangkat saat terkena benda tajam. Yang kedua, tubuh otomatis menjauh jika terkena benda panas. Yang ketiga, ialah upil otomatis mengecil ketika terkena terik matahari. Yang selanjutnya ialah anatomi neuron. Anatomi neuron terbagi menjadi tiga. Yang pertama, badan sel. Badan sel ialah memiliki inti. Yang kedua, dendrit, menerima infus ke badan sel. Yang ketiga ialah akron, membawa infus keluar badan sel. Sistem syaraf otonom dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah simpatik. Fungsinya mengatur respon berlawanan ancaman. Yang kedua, persinaptik. Persinaptik fungsinya ialah menormalkan fungsi tubuh terhadap ancaman melanofor kulit sehingga mempengaruhi perubahan warna kulit. Sistem yang kedua yaitu kelenjar endokrin, yaitu yang menghasilkan hormon-hormon. Hormon yang pertama adalah kelenjar hipofisis yang menghasilkan dua lobus. Lobus yang pertama adalah anterior, terbagi atas 7 hormon-hormon. Yang pertama, TSH, fungsinya merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua, ACTH, fungsinya merangsang kontraksi adrenal untuk memproduksi kortikosterol. Yang ketiga, FSH, fungsinya mendorong pembentukan dan pematangan gamet. Yang keempat, LH, fungsinya mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan testis. Yang kelima, prolaktin, fungsinya menstimulasi sekresi air susu oleh kelenjar susu. Yang keenam, GH, fungsinya merangsang pertumbuhan tulang. Yang ketujuh, MSH, fungsinya mengatur penyuburan pigmen dan sel-sel melanofor kulit. Yang kedua, lobus posterior, hormon yang terbagi dua. Yang pertama, oksitosin, fungsinya membantu merangsang kontraksi otot pada uterus. Yang kedua, hormon ADH, fungsinya menjaga kadar air dalam darah. Dua hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid.
Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid terbagi dua, yaitu yang pertama hormon tiroksin dan tiodotironin, fungsinya berperan dalam proses metabolisme. Yang kedua, hormon kalsitonin, fungsinya menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Selanjutnya, yang ketiga, hormon paratiroid. Hormon kelenjar paratiroid yaitu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid adalah PTH, yaitu mengatur metabolisme kalsium dan pH tubuh. Organ targetnya yaitu tulang, ginjal, dan duodenum. Yang keempat, hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar bilateral retroperitoneal pada tubuh atas masing-masing ginjal dengan berat 4 gram. Bagian kelenjar adrenal terbagi dua, yaitu yang pertama korteks hormonnya terbagi tiga, yaitu yang pertama korteks mineral, fungsinya menyerap nutrisi darah. Yang kedua glukokortikoid, fungsinya merubah protein menjadi glukogen dalam darah. Yang ketiga androgen, fungsinya membuat sifat kelamin kemunder pria. Bagian kelenjar adrenal yang kedua yaitu medula hormon yang terbagi dua, yaitu yang pertama adrenal atau epidermis, fungsinya mengatur glukogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Yang kedua noradrenal atau norepinefrin, fungsinya bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenal dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Yang kelima, hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar pankreas. Kelenjar ini ialah organ kelenjar yang menjaga pada dinding posterior abdomen tepat di belakang lambung, yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Hormon yang dihasilkan terbagi dua, yaitu yang pertama adalah hormon insulin, fungsinya merubah glukogen darah menjadi gula otot di hati sehingga kadar gula dalam darah menurun. Yang kedua yaitu glukogen, fungsinya mengubah glukogen menjadi glukosa. Yang keenam, hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar gonad. Kelenjar gonad atau seks adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet dari suatu organisme. Kelenjar ini terbagi dua. Yang pertama ialah ovum. Ovum kelenjar gonad pada wanita. Hormonnya terbagi dua, yaitu estrogen, fungsinya menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan, dan yang kedua progesteron, fungsinya penebalan dan perbaikan dinding uterus. Yang kedua yaitu testis, kelenjar gonad pada pria. Hormon yang testosteron fungsinya menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Selanjutnya, hormon yang ketujuh yang dihasilkan oleh kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di bagian rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Hormon yang dihasilkan terbagi dua, yaitu yang pertama timopietin, fungsinya berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Yang kedua, timoksin, fungsinya menguatkan respons imun dengan menstimulasi pertumbuhan sel T. Materi yang ketiga adalah sistem reproduksi genetik wanita dan pria. Sistem reproduksi manusia, dari organ hingga fungsinya, manusia bisa memiliki keturunan karena tubuhnya memiliki organ dan sistem reproduksi. Namun, masih banyak orang yang belum paham bagaimana dan fungsi dari sistem reproduksinya. Reproduksi pria terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian luar dan dalam. Setiap bagian tentu memiliki fungsi masing-masing yang sangat vital. Yang pertama yaitu adalah penis. Penis adalah organ seks pria yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pangkal, batang, dan kepala. Pada umumnya, organ ini akan mencapai ukuran maksimal selama masa puber. Pada ujung kepala penis terdapat uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Saluran ini juga berfungsi untuk mengeluarkan cairan mani ketika mencapai klimaks atau orgasme.
Pada sepanjang batang penis terdapat jaringan yang dinamakan corpus cavernosum. Saat jaringan ini dipenuhi darah, penis akan menjadi kaku dan mengalami ereksi. Yang kedua, sekrotum. Sekrotum merupakan sebuah kantong kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Di dalam sekrotum terdapat sepasang organ sekaligus kelenjar yang disebut testis. Selain melindungi testis, sekrum juga melindungi fungsi testis dalam memproduksi sperma. Otot-otot khusus pada dinding sekrotum memungkinkan testis untuk menjaga suhu optimal bagi produksi sperma. Yang ketiga, testis. Testis merupakan organ berbentuk oval di dalam kantung sebelah kanan dan kiri, bagian belakang penis. Fungsinya untuk memproduksi dan menyimpan sperma. Organ yang biasanya disebut buah zakar ini juga berperan dalam produksi hormon testosteron. Fungsinya testosteron yaitu menghasilkan sperma dan memberi perubahan pada tubuh selama pubertas. Biasanya, testis pria akan mulai tumbuh sekitar usia 10-13 tahun. Ukuran testis setiap pria berbeda-beda, tetapi rata-rata panjangnya sekitar 5-7,5 cm dengan lebar 2,5 cm. Selanjutnya, sistem reproduksi wanita. Seperti pada pria, sistem reproduksi wanita terbagi menjadi beberapa bagian dengan fungsi masing-masing. Berikut sejumlah organ reproduksi wanita beserta fungsinya. Yang pertama, vulva. Bagian depan vulva yang ditumbuhi rambut kemaluan disebut mons pubis. Selain itu, terdapat kilotis, bukaan uretra, serta labia yang terbagi menjadi dua, yaitu labia mayora atau bibir besar. Bagian ini mengandung banyak kelenjar, keringat, dan minyak usai pubertas. Labia mayora akan ditubuhi rambut-rambut halus. Labia mayora atau bibir kecil berada di dalam labia mayora, mengelilingi lubang vagina dan uterus. Sementara itu, klitoris merupakan tonjolan kecil yang berada di dalam labia minora. Klitoris dikelilingi banyak saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dan bisa menegang. Kedua ialah vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kantung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Beberapa fungsi vagina meliputi jalan keluarnya bayi saat persalinan, tepatnya keluar darah saat menstruasi, dan keluar akses sperma untuk menuju rahim. Yang ketiga ialah rahim. Rahim merupakan organ kecil berongga yang berada di antara kantung kemih dan dubur organ dengan bentuk seperti buah pir. Ini memiliki banyak fungsi penting dalam proses reproduksi. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim atau endometrium akan menebal. Dilakukan sebagai ini untuk upaya mempersiapkan kehamilan. Jika terjadi pembuahan, rahim akan menjadi rumah bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang. Namun, jika tidak ada pembuahan, lapisan rahim akan keluar dari vagina saat menstruasi. Yang keempat ialah ovum. Ovarium merupakan sepasang kelenjar kecil berbentuk oval di sisi kanan dan kiri rongga panggul, bersebelahan dengan bagian rahim atas. Fungsi organ reproduksi wanita ini ialah menghasilkan sel telur. Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon seks seperti estrogen dan progesteron. Yang kelima yaitu tuba Fallopi. Tuba Fallopi merupakan dua saluran panjang yang membentang pada bagian atas rahim ke ujung masing-masing ovarium. Fungsi organ ini sebagai saluran bagi sel telur untuk bergerak dari ovarium menuju rahim. Konsepsi alias pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di seluruh tuba Fallopi. Nantinya sel telur yang menghasilkan dibuahi oleh seluruh tuba Fallopi bergerak menuju rahim. Materi yang keempat adalah sistem perkemihan. Sistem perkemihan
ialah merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urin dan kreatinin, bahan asin dan produksi sisanya. Ada beberapa macam sistem perkemihan. Yang pertama ialah ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah, panjang 10 hingga 12 cm dan tebal 3,5 hingga 5 cm, terletak di ruang belakang selaput perut tubuh sebelah atas. Fungsi utama dari ginjal ialah menyaring darah. Bagian-bagian ginjal yang pertama, nefron, merupakan salah satu pembagian penting pada ginjal. Bagian ini dapat mengambil darah, metabolisme, nutrisi, dan membantu untuk mengeluarkan reproduksi limbah dari darah yang telah disaring. Kedua, renal corpus memiliki dua struktur tambahan, yaitu glomerulus dan kapsul Bowman. Yang ketiga, renal tubulus, yaitu serangkaian tambung yang dimiliki kapsul Bowman dan berakhir di seluruh pengumpulan. Yang keempat, renal cortex, bagian terluar dari ginjal yang berisi glomerulus dan convoluted terubus. Yang kelima, tiromida ginjal, yaitu struktur kecil yang berisi rangkaian nefron dan tumbuhan. Yang keenam, pelvis ginjal, yaitu salah satu bagian struktur ginjal yang merupakan ruang yang berbentuk corong. Di bagian terdapat ginjal. Yang ketujuh, case, yaitu ruang berbentuk jengkung kecil yang mengumpulkan cairan sebelum pindah ke kantong kemih. Yang kedelapan, hilum, ialah lubang kecil yang terletak di tepi bagian dalam ginjal dengan bentuk melengkung. Yang selanjutnya yaitu ureter, ialah suatu saluran muskuler berbentuk silinder atau pipih yang menghubungkan ginjal dengan kantung kemih. Fungsinya meneruskan urin yang direproduksi oleh ginjal ke dalam kantung kemih. Selanjutnya, proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi, penyaringan, reabsorpsi, penyerapan kembali, dan augmentasi, pengeluaran zat. Proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal, seperti ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Yang selanjutnya, keseimbangan asam basa, yaitu keseimbangan asam basa suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Materi yang kelima adalah sistem respirasi atau alat pernapasan pada manusia. Pernapasan adalah proses penggerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertumbuhan gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Adapun organ-organ pernapasan manusia, yaitu yang pertama, rongga hidung, yaitu pintu utama pernapasan. Fungsinya sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung juga menjaga suhu tekanan udara. Yang kedua, faring, tenggorokan bagian atas, yaitu berupa tubuh yang terletak di bagian mulut dan rongga hidung. Fungsinya menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut menuju trakea. Yang ketiga, epiglotis, kantop yang berfungsi untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran udara pada tenggorokan. Yang keempat, laring, fungsinya melindungi saluran pernapasan dan menyaring benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kelima ialah trakea, fungsinya untuk menyalurkan udara menuju ke paru-paru. Yang keenam ialah bronkus, ialah saluran yang menghubungkan antara trakea ke paru-paru. Fungsinya mengantarkan udara dari saluran pernafasan dalam paru-paru atas sekaligus penyaluran ke paru-paru. Yang ketujuh ialah bronkiolus, fungsinya mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika bernafas. Yang kedelapan, alveolus, sebagai tempat terbentuknya oksigen dan CO2 di paru-paru.
Sistem yang keenam yaitu sistem anatomi muskuloskeletal atau otot jaringan adalah salah satu dari 4 jenis jaringan primer atau utama terutama terdiri dari sel-sel otot yang khusus untuk berkontraksi. 3 jenis jaringan otot yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Tanpa ada jaringan otot tubuh tidak dapat melakukan pergerakan. Ciri-ciri otot kontraksi: menegang stabilisasi, merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf, ekstensibilitas, maupun mampu memegang lebih panjang. Otot sentrikal, elastisitas, dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi. Yang kedua, jenis otot rangka. Jenis otot rangka merupakan bagian terbesar tubuh kita. Fungsinya utamanya untuk menggerakkan tubuh. Otot anggota gerak ada 2, yaitu yang terbagi atas beberapa kelompok, yaitu otot sensorik untuk membengkokkan sendi dan otot sensorik untuk meneruskan sendi. Fungsi otot rangka yang pertama yaitu menghasilkan gerakan otot pada tempat otot itu terletak, mempengaruhi postur dan posisi tubuh terhadap gaya gravitasi, menjaga panas tubuh agar suhu tubuh normal, mengatur gerak pada tulang dan sebagai alat gerak aktif. Ciri otot rangka bercorak lintang terdapat pada rangka tubuh, bekerja sesuai kesadaran atau volunter. Selanjutnya adalah otot polos. Sebagian besar sel otot polos ditemukan di dinding saluran dan organ berongga seperti kantung kemih dan uterus, serta perbandingan tuba yang terdapat pada sistem respiraton, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi dapat berfungsi dari otot polos ini adalah membantu dalam pencegahan makanan dan juga memaksakan makanan dari satu organ ke organ yang lain. Dalam sistem pencernaan mengatur kontraksi dari kerja organ pencernaan, pernapasan, reproduksi, serta organ-organ lainnya, kecuali jantung. Ciri-ciri dari otot polos ini adalah berbentuk gelondong, mempunyai inti sel tidak mempunyai garis melintang. Selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung adalah hanya terdapat di jantung. Secara struktur dan fungsional memiliki kesamaan dengan otot rangka dan otot polos. Tunggal seperti otot rangka, otot jantung memperlihatkan serat lintang karena filamen tebal dan tipisnya tersusun sangat teratur menjadi pola pita reguler. Fungsi otot jantung ini adalah mengatur fungsi jantung, memompa darah keluar dari serambi dan bilik ke pembuluh darah dan dari kiri tubuh atau sistematik, dan keadaan paru-paru memeras darah keluar dari jantung untuk pasukan ke paru-paru atau bagian tubuh lainnya. Menyimpan energi dalam bentuk kreatif fosfat. Selanjutnya adalah jaringan penyambung satu sendi. Sendi atau artikulasi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pertemuan antara dua atau beberapa tulang kerangka untuk memudahkan terjadinya gerakan ilmiah yang mempelajari persendian disebut anatologi. Terdapat 3 jenis sendi. Yang pertama yaitu sendi virus, sendi tulang rawan, dan sendi sinovia. Sendi juga dapat dideklasifikasikan menurut kemungkinan gerakan tak bergerak, sedikit bergerak, dan bergerak lurus. 2 yaitu ligamen, ialah jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan satu tulang dengan yang lainnya menjadi jaringan ikat yang memfasilitasi gerakan 3M. Sangat elastis untuk memungkinkan pergerakan dan lentur sendi dan anggota badan untuk memproduksi gerakan ligamen. Dapat
diklarifikasikan dalam 3 kategori utama, yaitu ligamen antikular dan ligamen peritonia. Yang 3 adalah jaringan ikat yang memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi yang menghubungkan otot dengan tulang mirip dengan ligamen, dan juga terutama terjadi dari kolagen dan secara struktur dirancang untuk menahan jumlah tinggi tegang otot, dan mereka bekerja sama dengan otot untuk menggerakkan kekuatan dalam yang digunakan untuk menarik hal-hal ke arah tubuh. Gangguan pada sistem yang pertama adalah cedera, kedua kelainan bentuk tulang, yang ketiga osteomyelitis atau infeksi pada tulang dan jaringan sekitarnya. Gangguan persendian, gangguan pada sendi lutut, masalah pada otot, penyakit autoimun, dan kanker otot. Materi yang ketujuh yaitu sistem integumen. Sistem ini mengarah pada struktur kulit dan aksesorisnya dan merupakan sistem organ terbesar pada tubuh manusia. Aksesoris yang dimaksud adalah kuku, rambut, dan kelenjar serta kulit. Pada struktur kulit yang pertama adalah epidermis, merupakan lapisan kulit paling luar yang terdiri atas jutaan sel kulit yang dilihat oleh lipid epidermis, bertindakan sebagai perlindungan air dari air infeksi dan hal eksternal lainnya. Ada 4 sel di dalam lapisan epidermis. Yang pertama, cairan pinus, yaitu sel paling banyak yang berfungsi sebagai perlindungan yang tahan air. Yang kedua, melanin atau pigmen, itu merupakan warna kulit. Yang ketiga, Langerhans untuk respon imun yang melawan virus dan polusi. Yang keempat, Marvel, yaitu respon sensorik, reseptor, dan sensorik. Yang ketiga adalah hipodermis. Hipodermis ialah lapisan terdalam kulit yang memiliki fungsi penahanan terhadap benturan ke organ tubuh bagian depan. Adapun penyakit pada kulit, yang pertama adalah dermatitis, yaitu yang menimbulkan rasa gatal berlebihan. Yang kedua adalah melanoma, yaitu kanker kulit yang biasanya mengakibatkan kematian bila tidak diobat. Yang ketiga adalah campak atau rubella, penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang keempat adalah bisul atau varienkal, terjadi karena kebersihan yang buruk, luka yang terinfeksi, pelemahan, diabetes. Yang kelima adalah kudis atau skabies, disebabkan oleh parasit atau tunggu yang sering diderita oleh orang yang tinggal di tempat kumuh. Selanjutnya ialah kuku. Kuku ialah bagian tubuh yang terdapat di ujung jari yang terbuat dari keratin protein yang kaya akan sulfur. Bagian kuku terbagi menjadi atas beberapa. Yang pertama, matriks unguis terletak pada bagian bawah kuku serta menghasilkan sel yang akan menjadi lempeng kuku. Yang kedua, laluna akan terlihat pada dasar kuku yang tampak seperti bulan sabit. Yang ketiga yaitu sinus unguis, pangkal dari kuku yang ada pada bagian bawah kuku. Yang keempat, korpus unguis, struktur kuku yang kasar dan terbuat dari protein keratin. Yang kelima, hyponychium, membentuk segel yang melindungi dasar kuku. Yang keenam, margoliber, berkaitan dengan tepi kuku yang tajam. Yang kedua, pita onychodermal, terletak pada bagian bawah margoliberal. Selanjutnya yaitu rambut. Rambut atau sering disebut bulu adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan dan manusia, terutama mamalia. Rambut muncul dari epidermis, walaupun berasal dari folikel. Rambut yang berasal juga di bawah dermis. Struktur mirip rambut yang disebut trikoma juga ditemukan pada tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu fungsinya, yaitu ada yang pertama, melindungi kulit dari pengaruh buruk. Yang kedua, mengatur suhu. Yang ketiga, mendorong penguapan keringat. Yang keempat, indera peraba yang sensitif. Bagian-bagian rambut ialah akar rambut dan batang rambut.
Materi yang kedelapan adalah sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan organ siklus darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplemen oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Yang pertama yaitu jantung. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepala tangan Anda, yaitu sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung Anda terletak di antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang, dan sekitar ke kiri tulang dada. Berikut ini adalah anatomi jantung. Yang pertama, perikardium. Perikardium ialah sejenis membran suoran yang menghasilkan cairan seorus untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gerakan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, lapisan terluar, miokardium, lapisan tengah, dan endokardium, lapisan dalam. Selanjutnya yaitu yang kedua, serambi. Serambi atau antrium. Bagian serambi atau antrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan fungsinya untuk menerima darah kotor dari tubuh dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, bilik atau ventricle. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari berbagai kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, kantub. Kantub dibagi menjadi 4. Yang pertama, kantub trikuspid mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua, kantub pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteria pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga, katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dan paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Yang keempat, katup aorta membuka jaringan bagian darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta besar pada tubuh. Yang kelima yaitu otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik atau otot polos yang membentuk silinder dan memiliki garis terang serta gelap. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Jika otot ini menghentikan bekerja, maka sistem peredaran darah akan terhenti sehingga terjadi kematian. Yang selanjutnya yaitu siklus jantung. Siklus jantung dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sistol, jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Yang kedua, diastole, otot jantung refleks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Jika tekanan darah sistolik adalah angka yang lebih tinggi dan tekanan darah diastolik adalah angka yang lebih rendah. Yang keenam adalah pembuluh darah. Pembuluh darah yang pertama adalah arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena fungsi darah ke seluruh kiri otot jantung. Dan arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Yang kedua yaitu vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung, ketimbang arteri yaitu vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Yang ketiga yaitu kapiler.
Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri kecil dengan vena kecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Selanjutnya yaitu adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dalam sirkulasi peredaran darah. Ventrikel kiri memompa darah yang kaya oksigen ke dalam arteria utama yaitu aura. Setelah itu darah mengalir dari arteri utama ke arteri yang lebih besar, lebih kecil atau ke jaringan kapiler. Yang pertama, kranium darah besar. Siklusnya berawal dari jantung atau ventrikel kiri yang memompa darah melalui mengalir darah bersih ke seluruh tubuh. Materi yang kesembilan adalah sistem hematologi. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah berproduksi termasuk sumsum tulang dan nodus limpa. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ yang lainnya karena berbentuk cair. Darah merupakan cairan tubuh yang terbentuk dari jaringan hidup mengalir ke seluruh bagian tubuh melalui kumpulan jaringan pembuluh darah. Darah memiliki fungsi penting bagi kesehatan manusia. Salah satu memasuk zat-zat penting ke seluruh tubuh seperti hormon, oksigen, dan gula. Dimulai dari sel darah merah yang mengalir oksigen, sel darah putih melawan infeksi, plasma darah yang mengangkat sel darah ke seluruh tubuh, sehingga Kromatosis yang membantu proses pembentukan darah. Yang pertama adalah sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit adalah sel yang paling melimpah dalam darah, sebab sel tersebut terhitung sekitar 40-45% dari volumenya. Secara sederhana, epitosis terbentuk seperti donat tapi tanpa tulang di tengahnya. Produksi sel darah merah dikendalikan oleh eritropoiesis, yaitu hormon yang diproduksi oleh ginjal. Namun eritrosit tidak akan memiliki nukleus layaknya sel tubuh kebanyakan, sehingga dapat dengan mudah berbentuk. Kondisi tersebut memudahkan untuk menyesuaikan diri melalui berbagai pembuluh darah di tubuh. Akan tetapi, tidak adanya nukleus juga membuat kehidupan sel darah merah terbatasi. Ketika mengalirkan saluran pembuluh darah terkecil, sebab hal ini dapat merusak membran sel darah merah dan menghasilkan energi. Umumnya, rata-rata sel darah merah hanya bertahan selama 120 hari sejak terbentuknya. Yang selanjutnya yaitu sel darah merah mengandung protein khusus yang disebut sebagai hemoglobin. Hemoglobin sendiri berperan penting dalam membantu mengalirkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan kemudian mengembalikan karbon dioksida dari tubuh ke paru-paru sehingga dapat dihempaskan. Selain itu, hemoglobinlah yang membantu darah tampak merah. Yang selanjutnya yaitu adalah yang kedua, sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit berfungsi penting dalam melindungi tubuh dari infeksi. Namun, sel darah putih jumlahnya lebih sedikit dibilang dibanding dengan sel darah merah, yaitu hanya terhitung sekitar 1% dari total darah seluruhnya pada tubuh. Sementara itu, jenis sel darah putih yang paling umum adalah neutrofil, yang merupakan sel dengan respon cepat dan menyumbangkan 55 hingga 70% total jumlah sel darah putih. Setiap neutrofil hidup kurang dari sehari, sehingga sumsum tulang akan terus-menerus memproduksi agar dapat mempertahankan perlindungan dari infeksi. Tak hanya itu, mielofis T juga berperan secara langsung menyerang berbagai sel tumor yang terinfeksi.
Populasi kedua adalah limfos B yang berperan dalam membantu antibodi dalam bentuk protein khusus. Protein tersebut nantinya akan secara khusus menargetkan virus, bakteri, dan mikroorganisme lainnya. Yang ketiga adalah plasma. Komponen darah cair tersebut dengan plasma, yaitu campuran antara air, gula, lemak, protein, dan garam. Plasma adalah komponen darah yang berperan dalam mengandung sel-sel darah ke seluruh tubuh bersamaan dengan berbagai zat lainnya, misalnya seperti nutrisi, antibodi, zat protein, pembentukan hormon, hasil limbah tubuh, serta protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dan ada 4 trombosit. Trombosit atau trombosit terdapat seperti sel darah merah atau putih, sebab trombosit terbentuk bukan sel selain fragmen sel yang lebih kecil. Fragmen darah yang selain itu berperan dalam membantu proses pembentukan darah atau koagulus. Proses tersebut terjadi dengan berkumpulnya trombosit di area cedera atau luka dengan menempel pada lapisan pembuluh darah yang terluka. Proses tersebut akan menghasilkan bekuan fibrin yang berfungsi untuk menutupi luka dan mencegah darah bocor keluar. Selain itu, fibrin juga berperan dalam membantu membentukkan struktur awal jaringan baru sehingga dapat mempercepat pertumbuhan. Materi yang ke-10 terakhir adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanis ataupun secara kimia. Pencernaan tersebut mekanik, yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang menimbulkan gerakan fisik dalam tubuh. Sistem pencernaan merupakan bagian tubuh yang memiliki berbagai fungsi penting, mulai dari menyapu nutrisi dari makanan yang dikonsumsi, menggunakan nutrisi tersebut, dan membuang limbah dari proses penyerapan. Dan ada beberapa organ utama yang tersusun sistem pencernaan dan memiliki fungsinya masing-masing, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi sistem organ tersebut. Yang pertama, mulut. Mulut adalah awal dari seluruh pencernaan. Fungsinya mencerna dimulai bahkan sebelum seseorang menggigit makanan yang dikonsumsinya, sebab kelenjar ludah akan menjadi aktif saat seseorang melihat dan mencium hidangan tertentu. Ketika mulai makan, seseorang akan mengunyah makanan dengan gigi menjadi potongan-potongan yang lebih mudah dicerna. Nah, air ludah kemudian akan mulai mencampur dengan makanan untuk mulai mencernanya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyerapan makanan dan digunakan oleh tubuh. Ketika seseorang menelan, lidah juga memasukkan makanan ke tenggorokan dan kerongkongan. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan menerima makanan dari mulut saat seseorang menelan. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan organ berongga yang berfungsi untuk menampung makanan saat sedang dicampur dengan enzim lambung. Enzim-enzim tersebut nantinya akan melanjutkan proses pencernaan makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Selanjutnya yang keempat, usus halus. Organ ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Perlu diketahui bahwa usus kecil merupakan tabung otot sepanjang 22 kaki, di mana organ ini berfungsi untuk memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Selain itu, gerakan peristaltik juga bekerja di organ ini, memindahkan makanan dan mencampurkan dengan cairan pencernaan dan pankreas dalam hati. Yang kelima, pankreas. Organ ini berfungsi untuk mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga membuat insulin meneruskan langsung ke aliran darah. Yang keenam, liver atau hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproduksi nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang disekresikan ke usus kecil juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin.
Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, kantong empedu. Kantong empedu menyimpan dan mengkonsentrasikan empedu dari hati, kemudian melepaskannya ke duodenum di usus kecil untuk membentuk, menyerap, dan mencerna lemak. Yang selanjutnya yang kedelapan yaitu usus besar. Usus besar bertanggung jawab untuk memproses limbah sehingga mengosongkan usus tubuh. Perlu diketahui bahwa usus besar adalah tabung otot sepanjang 6 kaki yang menghubungkan usus kecil ke rektrum. Selanjutnya yaitu yang kesembilan, rektrum. Rektrum merupakan bagian tubuh yang memiliki berbagai fungsi, mulai dari menerima fases dari usus besar, memberitahukan bahwa ada fases yang harus dikeluarkan, dan menahan fases sampai terjadi evakuasi. Yang ke-10, anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Ini adalah saluran sepanjang 2 inci yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 frigen anal, internal dan eksternal. Lapisan anus bagian atas mampu mendeteksi isi rektal. Ini mungkin seseorang akan mengetahui apakah isi cair, gas, atau padat. Itulah penjelasan mengenai anatomi pada sistem pencernaan manusia sekaligus fungsinya. Maka jagalah tubuh kita dengan baik dan benar, dan selalu menjaga kesehatan dan makanan yang kita konsumsi. Itulah hasil presentasi saya tentang sistem anatomi tubuh manusia untuk UAS Ilmu Biomedik Dasar saya. Apabila ada yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.